Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Senja kali ini kita lagi antar Bu Admin belanja di pasar, peralatan packing. Dan sekalian ingat, mohon diikhlaskan ketika ongkos kirim kadang tidak sama dengan yang ada di resi. Biasanya kita naikkan 2000 sampai 5000 untuk ongkos kirimnya. Itu sudah mafhum, sudah umum di dunia online. Biasanya ada biaya penanganan ketika Anda belanja di all shop. Biasanya kan ada biaya penanganan. Nah, di situ biaya penanganan kalau di kami semisal packingannya rapi, kita ada SOP packing, itu dikasih krim oleh bilah, dimasukkan, terus di wrapping, di bubble wrap. Selanjutnya kardusnya juga bukan kardus bekas tapi memang kardus packingan untuk golok-golok ukuran berapapun kita sudah sediakan. Biasanya seperti itu, jadi mohon diikhlaskan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah panjenengan semua yang sudah bertransaksi kepada kami. Dan juga saya doakan mudah-mudahan golok-golok yang dibeli di GSN bisa bermanfaat dan berkah bagi pemiliknya, serta sukses, tidak ada halangan, tidak ada musibah, balak dan mara bahaya ketika pelaksanaan di hari Idul Kurban tanggal 9, 10, 11 dan 12 Juli 2022. Mudah-mudahan semuanya sehat sampai selesai, diberikan gampang semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan mereview ini satu lagi gacoan saya di RPH. Sebenarnya kembali lagi, saya sering mengatakan gacoan, sebenarnya bukan gacoan ya, sekedar saya datang, saya membawa alat itu saja di RPH. Tapi sekali lagi begini, orang kadang beranggapan tuh gampang banget nyembeli di RPH, sudah dibantu tim yang sudah profesional, dilengkapi peralatan yang memadai umpamanya. Ya jangan salah, gampang itu melihat itu gampang, berkomentar lebih gampang. Tapi sebenarnya
orang-orang yang sudah ahli nyembelih pun masuk ke RPH, lihat sapi yang besar-besar, mentalnya langsung ciut, langsung down. Itu sudah diakui. Tidak perlu saya sebut orang-orang yang tokoh-tokoh yang hebat, tapi saya sendiri mengalaminya. Jadi ketika masuk RPH, nervousnya bukan main. Selain sapi-sapi yang besar, kita itu justru malah dikelilingi orang-orang profesional, itu malah kita akan merasa paling bodoh gitu, merasa paling belum bisa. Nah, disitulah kita jangan jumowo, jangan sombong. Justru kita ngebuka, ibarat kita datang ke majelis ilmu, kita itu ibaratnya membawa botol kosong, dibuka tutupnya dan wadah itu bersih, tidak ada isinya serta tidak bocor. Nah, di sini ilmu ta'limnya keluar. Jadi sekali lagi, di sembelihan RPH yang sudah saya rasakan itu bilah-bilahnya harus benar-benar tajam sampai selis tisu. Kalau tidak sampai selis tisu, ada yang sudah selis tisu tapi dia kemampuannya tidak lama, tidak awet tajamnya, itu juga ngoyo ternyata gitu. Kalau sampai sembelihannya lebih dari 3 detik, kepala jagal pasti bilang ladingmu ora landep, ladingmu ora landep. Entah itu golok atau apa, bilangnya pisaumu kurang tajam. Itu kalau lama seperti itu, kelamaan dan lain sebagainya. Karena targetnya, pakemnya, kebiasaannya di RPH itu sapi masuk sampai roboh siap dieksekusi itu 15 menit. Mengeksekusinya tidak lebih dari 5 detik. Terus mengulitinya tidak lebih dari 20 menit. Ya itu 20 menit lah paling santai, ya 15 sampai 20 menit satu ekor sapi. Disitulah. Makanya kadang-kadang kalau sapi lebih dari 5 menit gak roboh, tidak roboh, itu alamat. Kalau sapi robohnya tidak menghadap ke kiblat, alamat sudah bakal ada penyiksaan. Jadi makanya saya sudah jarang ke RPH. Selain adanya PMK ini, penyakit mulut dan kuku, itu sudah dilarang untuk meliput. Juga saya, kalau saya bukan meliput sih sebenarnya, saya kepengen mengabadikan video sembelihan saya, pengen mengabadikan cara merobohkan dan lain sebagainya, cara mengikat itu. Jadi saya datang kepengen menuntut ilmu di RPH, dan saya pulang tidak hanya mendapatkan ilmu buat pribadi saya, tapi juga ada oleh-oleh buat sahabat GSN berupa dokumentasi video tersebut. Oke, salah satunya pisau yang saya bawa ini. Sarung kulitnya tebal, premium, jahitannya rapih, depan belakang menggunakan dibatik. Ini tebal, hitam. Ini saya tak lupa ini darah atau apa, saya kurang tahu, atau memang bekas cat, tapi ini di belakang ya, karena ini sarungnya masuk gini. Ini saya masukkan di kopel ikat pinggang Betawi saya, masuk ini. Produksi puasaan kemarin. Kita lihat bilahnya. Seperti ini bentuk bilahnya. Handle-nya brul jati, peksi dalam 8 cm, dipin kuningan. Peksinya dalam. Penancapannya rapi. Presisi, rapi. Materialnya baja HSS Giulia Itali. Finishingnya seperti ini. Ini satin. Ya, satin. Bukan satin serat baja, tapi satin semi mirror. Bukan mirror, ini semi mirror. Ini saya pakai untuk menyembelih sapi ukuran kecil hingga sedang ya, hingga sedang sapinya. Untuk panjang bilahnya 25,5 di pangkal 3,1. Ini buatnya sudah datang ini. Terus ketebalan di sini 2,5. Nah, cocok ini kalau mau dipakai pelajaran. 25,5 itu kalau untuk pemula sembelih gaya tarik bisa,
berlatihnya menggunakan menyembelih kambing. Kalau untuk yang sudah terlatih, terbiasa di sembelihan Idul Kurban, bisa dengan gaya tarik nyembelih sapinya. Sembelih sapi gaya tarik 25,5 enak. HSS DMO 5 HSS Giulia Itali. Ini salah satu pisau yang saya bawa ke RPH, dalam tanda kutip gacuan, bukan gacuan, saya nggak ada gacuan sih. Seperti ini. Kalau sudah bisa ngebelah tisu, hasil slisnya seperti tergunting, itu saya baru percaya diri, saya bawa. Beberapa ekornya, rekornya berapa ekor saya lupa. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Celoteh-celoteh saya juga mudah-mudahan ada ilmu dan manfaatnya. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.